Aku tak bisa kau tipu, Mas. Namaku adalah Vita. Aku seorang istri pengusaha sukses. Suamiku bernama Andi. Pernikahan kami sudah berusia 20 tahun. Aku dan suamiku memiliki seorang anak lelaki sematawayang. Dia bernama Abdi. Selama ini, rumah tanggaku dengan Mas Andi baik-baik saja. Tidak ada masalah. Suamiku itu juga sangat romantis orangnya. Aku merasa keluargaku sangat sempurna. Aku sebagai istri tidak hanya di rumah saja. Aku masih bekerja meskipun umurku tak muda lagi. Di usiaku yang sekarang, hampir 40 tahun, aku masih bekerja di sebuah perusahaan. Dan lumayan jabatanku sudah tinggi sekarang. Aku sudah menjadi wakil direktur di perusahaanku itu, karena aku memang sudah lama sekali bekerja di sana. Kinerjaku yang sedari dulu memang sangat baik, membuat atasanku mengangkatku menjadi wakil direktur. Tak hanya di situ saja, aku juga menanam beberapa saham di perusahaan, karena bagiku berbisnis adalah hobiku. Makanya, meskipun sudah tidak muda lagi, aku masih semangat sekali bekerja. Tapi, akhir-akhir ini, aku merasa ada sesuatu yang aneh pada suamiku. Bagaimana tidak aneh? Dia itu owner dari perusahaannya sendiri. Tapi, jika ada urusan apa-apa, bahkan meeting keluar kota pun, dia yang mengurusinya sendiri. Alasannya, karyawannya tidak bisa. Padahal setauku, karyawan kepercayaan suamiku itu sudah sangat profesional. Jika ada urusan di luar kota, masa iya dia harus turun tangan sendiri? Padahal kan bisa. Dia menyuruh karyawannya. Bagaimana aku tidak curiga kalau hampir setiap minggu dia keluar kota dengan alasan meeting? Padahal dulu tidak seperti itu. Mungkin feeling seorang istri. Jadi bisa merasakan jika ada sesuatu yang aneh pada suaminya. Tapi suamiku ketika pulang, dia bersikap seolah tidak ada apa-apa. Masih sama seperti biasanya. Bahkan dia masih sangat romantis padaku. Dia juga sangat perhatian pada anak sematawayang kami. Jadi, kalau tidak feeling yang kuat mungkin tidak akan pernah mencurigai hal ini. Aku tidak tahu apakah yang kucurigai ini sudah terjadi sejak lama. Karena baru akhir-akhir ini saja aku menyadari sesuatu yang aneh pada Mas Andi. Di perusahaan Mas Andi, aku memiliki tangan kanan. Aku memang menugaskannya untuk menyelidiki jika ada sesuatu yang aneh pada suamiku. Aku meminta pada orang kepercayaanku itu untuk memberitahu jika ada sesuatu yang penting dan tidak wajar. Karena kecurigaanku ini sudah kupendam selama 2 bulan. Aku yakin pasti suamiku sedang menyembunyikan sesuatu. Hari ini aku seperti biasanya ke kantor untuk bekerja. Aku yang masih fokus dengan kerjaanku tiba-tiba mendapatkan telepon. Ternyata yang menelponku adalah orang kepercayaanku. Sebut saja namanya Siska. Aku segera mengangkat teleponnya. Aku yakin pasti ada sesuatu yang penting. Sebab Siska tidak akan menelponku jika tidak ada hal yang penting. Halo Siska, Assalamualaikum. Ucapku. Waalaikumsalam. Bu, apakah Anda sedang tidak sibuk? Saya punya informasi penting yang harus aku sampaikan sekarang, ucap Siska. Aku lagi kerja sih, tapi kalau ada sesuatu yang penting kamu sampaikan saja. Aku juga nggak begitu sibuk, ucapku menjawab pertanyaan Siska. Baik Bu, saya ingin melaporkan tentang kejanggalan hari ini. Tadi ada laporan masuk kalau uang perusahaan keluar sebesar 300 juta untuk membeli rumah. Maksud saya untuk DP rumahnya saja, Bu. Belum untuk pelunasannya. Dan lokasi rumah itu ada di Bandung. Apakah Ibu
akan membeli rumah di Bandung? Tanya Siska, karena dia ingin memastikan apakah uang keluar itu untuk keperluan kami atau untuk keperluan yang lain. Tidak, sis. Kalau suamiku ingin membeli sesuatu, pasti ia akan bertanya dulu padaku dan kami akan mendiskusikannya bersama. Tidak mungkin suamiku membeli barang semahal itu tanpa bicara dulu padaku. Sepertinya ini ada yang aneh, ucapku pada Siska. Tadi berapa nominalnya untuk DP? Tanyaku karena aku sedikit lupa. 300 juta, Bu. Aku seketika terkejut setelah Siska mengulangi nominal yang ia sebutkan tadi. Mahal sekali, DP saja sampai ratusan juta. Pasti rumahnya sangat mewah dan juga mahal harganya. Untuk apa suamiku membeli rumah di Bandung dengan harga semahal itu baru DP-nya? Dan kenapa dia tidak diskusi dulu padaku? Maaf, Bu, mungkin Bapak ingin memberi kejutan untuk Ibu, atau bisa juga kalau Bapak ke Bandung dan dia punya tempat singgah di sana, tidak harus menyewa hotel terus, ucap Siska, berusaha untuk menenangkan pikiranku. Walaupun sebenarnya pikiranku sudah kacau sejak tadi. Bisa saja gitu ya, sis. Makasih ya. Nanti akan kuselidiki sendiri. Untuk apa suamiku membeli rumah dengan harga DP semahal itu? Makasih infonya ya. Ucapku pada Siska, kemudian kuputuskan sambungan teleponnya. Untuk apa, Mas? Kamu beli rumah semahal itu, baru DP-nya saja, dan tidak memberitahu aku apa yang sebenarnya kamu rencanakan di belakangku. Tapi, aku tidak bisa kau tipu, Mas. Aku akan menyelidikinya. Suamiku biasanya tidak pernah melakukan ini pakai uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Suamiku akan selalu memisahkan antara keperluan pribadi dan keperluan perusahaan. Tapi entah kenapa kali ini dia memakai uang perusahaan untuk membeli rumah. Apakah benar kecurigaanku kalau suamiku ada main dengan wanita lain? Putraku Abdi tiba-tiba menelpon. Mama di mana? Udah mau pulang kerja belum? Tanya Abdi. Sebentar lagi Mama pulang, Nak. Ada apa memangnya? Tanyaku merasa penasaran sebab biasanya putraku tidak berlaku seperti ini. Ada hal penting yang ingin Abdi sampaikan sama Mama. Kalau bisa Mama pulang secepatnya ya. Gak enak kalau ngomong di telepon, ucap Abdi menjelaskan. Iya, Nak. Sebentar lagi Mama pulang ya. Kemudian kami memutuskan sambungan telepon itu. Putraku memang usianya sudah tidak anak-anak lagi. Dia sekarang berumur 18 tahun. Dia juga sudah kuliah semester awal. Putraku itu berkuliah di kampus ternama di ibu kota. Prestasinya alhamdulillah sangat bagus sekali. Aku begitu bangga pada putraku itu. Karena memang dia kami persiapkan untuk menjadi pewaris perusahaan ayahnya. Selain ilmu dunia, aku juga tidak lupa mengajarkan ilmu agama pada Abdi. Seminggu sekali, Abdi selalu datang ke pondok pesantren untuk memperdalam ilmu agama. Pondok yang aku pilihkan untuknya juga sudah tersertifikasi, jadi aku sangat percaya. Karena mendengar permintaan putraku, sepertinya juga ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Aku memutuskan untuk pulang. Pekerjaanku kusambung di esok hari. 30 menit kemudian aku sudah sampai di rumahku dengan mengendarai mobil. Aku memang terbiasa pulang dan berangkat menyetir sendiri. Karena aku memang tidak terlalu bergantung pada orang lain. Sebab sedari muda aku sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri. Sesampainya di rumah, segera aku masuk dan menemui putraku. Ternyata putraku itu sudah menungguku di ruang tamu. Dengan wajah yang serius, dia melihat ke arahku. Entah ada apa sebenarnya dengan dia. Benar-benar tidak seperti biasanya. Assalamualaikum sayang, ada apa?
kenapa mukamu serius banget? Mama, jadi takut deh liatnya. Ucapku menggoda putraku. Dengan takzim dia mencium tanganku dan menjawab juga salamku. Ada hal penting mah yang ingin aku sampaikan tentang papa. Kini wajahnya semakin serius. Aku segera duduk di sampingnya. Ada apa, Nak? Kenapa seperti ada sesuatu yang sangat penting sekali? Ada apa? Tanyaku padanya. Papa mah, temanku yang di Bandung, lihat papa sama seorang wanita. Apa benar rumah tangga mama sama papa sedang tidak baik-baik saja, sehingga papa ada wanita lain? Tanya Abdi. Mendengar pertanyaan putraku, aku belum bisa menjawab apa-apa, sebab selama ini memang setahu dia, rumah tangga orang tuanya itu baik dan tidak ada masalah. Karena memang selama ini kami baik-baik saja. Mungkin ketika ia mendapatkan kabar seperti itu, dia merasa tidak percaya. Memangnya kamu dapat informasi dari siapa, Nak? Jangan-jangan temanmu salah lihat kali? Aku berusaha untuk menutupi rasa curiga yang selama ini sudah aku pendam. Namun sepertinya, sedikit demi sedikit, semuanya akan terbongkar dengan sendirinya. Temanku gak salah lihat kok, Mah. Dia ada buktinya. Ini, jawab putraku sembari menunjukkan ponselnya yang berisi sebuah foto. Di foto itu terpampang jelas wajah suamiku bersama seorang wanita muda. Mungkin usianya tidak jauh dengan usia Abdi. Kalau hanya sekedar foto biasa, mungkin bisa saja. Kalau itu klien suamiku. Tapi mereka berdua sedang bergandengan tangan dengan mesranya. Aku yang melihat itu seketika langsung syok. Aku tidak menyangka kalau ini benar terjadi. Kenapa bisa suamiku mengkhianatiku? Apa salahku dan kurangku selama ini? Ini papa kan, Mah? Beneran kan? Lihat, kita zoom. Tuh, wajah papa sama wanita lain. Kalau temen gak mungkin kan, Mah, kayak gini. Temenku itu, aku kenal baik sama dia meskipun kita jauh. Jadi gak mungkin dia membohongiku, Mah. Mama inget kan temenku ini yang setahun lalu pernah ku ajak ke sini, Mah. Si Akmal, dia itu fotografer terkenal. Makanya dia bisa bagus ngambil gambarnya. Dia juga kenal sama papa. Makanya ketika dia gak sengaja ketemu papa, dia langsung memfotonya dan menanyakan hal ini padaku. Mama gak tahu, Nak. Ini nyata atau hanya mimpi bagi Mama. Memang sudah 2 bulan terakhir Mama menaruh curiga pada papa. Tapi Mama gak nyangka kalau kecurigaan Mama itu benar. Mama berharap ini semua gak nyata. Jujur, meskipun aku sudah lama menaruh curiga, tapi aku tak berharap kalau kecurigaanku itu benar. Namun bukti foto itu sudah sangat jelas. Tidak mungkin temannya Abdi memfitnah suamiku. Mama jangan nangis. Mama gak perlu menangisi papa yang pengkhianat seperti ini. Abdi akan selidiki, Mah, kebenarannya. Semoga harapan Mama tentang papa yang tidak macam-macam menjadi kenyataan. Tapi kalau seandainya foto ini adalah kenyataannya, maka Abdi tidak akan memaafkan papa, Mah. Ucap Abdi dengan sangat tegasnya. Aku tahu putraku itu pasti sangat marah dan kecewa. Aku bisa melihat dari sorot matanya yang begitu marah pada papanya sendiri. Kamu jangan benci sama papamu, Nak. Kamu gak boleh marah sama papa. Mungkin papa sedang hilaf. Kamu jangan marah sama papa ya, Nak. Ucapku berusaha untuk menenangkan Abdi. Namun sepertinya putraku itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Enggak, Mah. Kalau papa sampai menyakiti Mama, Abdi tidak akan tinggal diam. Abdi, jangan seperti ini, Nak. Kamu harus sabar. Kita nggak boleh gegabah. Kita harus susun rencana yang bagus. Kita harus balas papa dengan cara terbaik, bukan dengan emosi. Itu hanya akan mempermalukan diri kita sendiri. Kamu tahu itu, Nak.
Kamu percaya sama Mama. Kita akan bisa membalas rasa sakit hati kita ini jika memang benar foto itu. Kita harus membalasnya dengan cara yang elegan. Kamu paham kan nak maksud Mama? Ucapku dengan terus saja meyakinkan Abdi bahwa kita tidak boleh memakai emosi dalam menyelesaikan masalah ini. Iya Mah, Abdi ngerti. Sekarang, apa yang harus kita lakukan Mah? Sekarang kita tenangkan diri kita dulu ya nak. Baru nanti setelah mendapat ide, kita bahas bersama. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Udah, sekarang udah sore, lebih baik kita bersih-bersih dulu. Sebentar lagi Papa pulang. Ingat ya, kita harus bersikap biasa saja. Jangan buat Papa curiga kalau kita sudah mengetahuinya. Karena Mama gak mau nak, masa depan kamu hancur karena Papa. Kamu ngerti kan? Ucapku lagi berusaha memberi pengertian pada Abdi. Iya Mah, Abdi ngerti. Abdi nurut aja sama Mama. Abdi akan berusaha menahan emosi. Kita seolah-olah gak tahu apa-apa ya Mah. Ya udah Mah, Mama istirahat dulu, bersih-bersih, ucap Abdi. Kemudian kami berdua masuk ke kamar masing-masing. Aku segera membersihkan tubuh. Meskipun di hatiku ini masih terasa sangat sakit. Mandi pun aku sembari meneteskan air mata. Setelah selesai mandi, aku melaksanakan sholat asar yang sempat tertunda tadi. Pukul 4 sore, Mas Andi sudah pulang. Aku segera menyambutnya seperti biasa, meskipun rasanya tidak ingin lagi tanganku menyentuh tangan suamiku sendiri. Aku menyuruh suamiku untuk bebersih, kemudian setelah sholat maghrib nanti kami akan makan malam bersama. Di kamar, aku tidak banyak ngobrol dengan suamiku. Biasanya aku akan selalu menceritakan apa saja yang terjadi hari ini. Namun kali ini aku memilih diam dan memainkan ponselku. Tapi aku tidak hanya bermain ponsel biasa. Di sana aku juga mencari informasi lebih dalam tentang apa yang Mas Andi lakukan di belakangku. Sayang, besok aku mau ke Bandung ya. Ada meeting sama klien di sana. Aku nggak bisa nyuruh karyawanku, aku harus turun tangan sendiri. Jadi nggak apa-apa ya sayang, aku tinggal lagi. Palingan aku 2 hari di sana. Setelah itu aku akan pulang. Seperti biasanya, suamiku izin meeting keluar kota. Iya mas, kamu hati-hati ya. Besok mau berangkat jam berapa? Tanyaku pada Mas Andi. Besok aku berangkat pagi sayang, sekitar jam 8 lah. Karena meetingnya jam 1 siang, makanya jam 8 aku harus sudah OTW, biar bisa istirahat dulu. Capek banget kan di perjalanan pasti. Ucap Mas Andi lagi. Aku seolah-olah tidak tahu apa-apa. Aku bersikap biasa seperti biasanya. Ya udah, nanti aku siapin baju-bajunya ya mas. Ucapku lagi. Ya, makasih sayang. Tapi nggak usah banyak-banyak bawa bajunya, kan cuma 2 hari. Sambung Mas Andi lagi. Iya. Jawabku singkat. Tak lama kemudian maghrib sudah tiba. Aku segera menunaikan kewajibanku. Suamiku berangkat ke masjid. Setelah selesai, kami semua segera berkumpul di meja makan untuk makan malam. Di makan malam kali ini tidak ada obrolan hangat seperti biasanya. Aku, suamiku, dan juga Abdi anakku hanya diam. Kami tidak tahu mau bicara apa. Padahal biasanya akan selalu ada topik pembicaraan di antara kami. Apalagi Abdi, dia akan sangat senang sekali jika bisa ngobrol dengan papanya. Kan seharian sudah ditinggal kerja, malamlah waktunya untuk dia ngobrol dengan papanya. Tapi putraku itu benar-benar sangat berbeda. Setelah mengetahui foto itu sore tadi, sikapnya berubah. Dia menjadi pendiam. Aku bisa mengerti bagaimana perasaannya. Dia pasti sangat kecewa dengan papanya. Aku sesekali melirik ke arah Abdi. Namun, dia hanya fokus dengan makanannya. Tidak mau melirik ke arah papanya seperti biasa. Setelah selesai, dia langsung berpamitan untuk ke kamar dan tidak melanjutkan mengobrol bersama kami. Aku masih bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Ku tahan emosi yang memang sudah bergemuruh di dalam hati.
Aku bersikap manis, walaupun hatiku terasa perih. Setelah selesai makan, aku dan suamiku ke kamar. Aku baru menyadari kalau sebenarnya kamarku ini tidak hangat lagi seperti dulu. Sudah hambar dan dingin. Suamiku ketika pulang kerja dia sudah lelah dan malamnya pasti akan langsung tidur. Entah sudah berapa lama kami tidak melakukan itu. Aku sebagai istri yang memang tidak muda lagi selalu berusaha menjaga penampilan. Selama ini aku juga memberi perhatian pada suamiku itu. Namun entah mengapa, mungkin aku yang sudah tidak muda lagi ini membosankan baginya. Meskipun aku perawatan dan wajahku juga tidak terlalu terlihat tua, tapi bagi suamiku sepertinya hal ini tidak nyaman lagi. Buktinya dia malah mencari yang jauh lebih muda daripada aku, bahkan seumuran dengan anaknya sendiri. Setelah sholat Isya, benar saja, suamiku langsung tidur. Melihatnya yang tidur, aku keluar kamar. Aku ingin ke kamar Abdi. Aku ingin membicarakan rencana apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Ku ketuk pintu kamar Abdi beberapa kali. Tak lama kemudian, pintunya dibuka. "Mama, masuk mah," ucap Abdi. Aku sudah masuk ke kamar putraku itu. Dengan serius, aku bicara padanya. "Tadi papamu bilang, besok dia akan ke Bandung. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya, kamu bisa selidiki papa besok. Setelah papa pergi, kamu bisa langsung menyusulnya. Jadi kamu bisa tahu papa itu kemana. Beneran meeting atau malah ke rumah wanita lain," ucapku pada Abdi, memberitahunya bahwa besok papanya bilang ada meeting ke Bandung. Wah, ide bagus itu mah. Aku bisa ikuti papa. Aku juga penasaran mah. Tapi ingat ya nak, kamu gak boleh emosi. Kalau nanti kamu melihat sesuatu, kamu harus bisa tahan emosimu. Kamu ngerti itu? Ucapku mengingatkan pada Abdi agar jangan emosi. Dia harus bisa bersabar, supaya rencana yang sudah disusun bisa berjalan dengan lancar. Iya mah, mama tenang aja. Aku nanti juga pergi sama temanku. Aku gak mungkin sendiri mah. Kalau sendiri pasti aku udah gak bisa nahan emosi. Aku pergi sama Bagas ya mah. Jadi aku pergi dari sini ada temennya, gak sendirian. Iya sayang, kamu pergi sama Bagas. Mama juga gak setuju kalau kamu berangkat sendiri. Mama khawatir kalau ada temennya kan. Mama tenang. Apalagi mama sudah sangat kenal sama Bagas. Ya sudah, kamu mendingan tidur biar besok badanmu fresh. Ya udah, mama tinggal dulu ya. Kamu jangan kepikiran. Pokoknya kamu harus tenang. Mama juga ya. Mama di sini yang harusnya bisa menenangkan pikiran. Kalau aku sih nggak berapa sakit mah. Tapi mama, pasti mama sakit hati banget kan? Ucap Abdi dengan mata yang kini malah berkaca-kaca. Mama nggak apa-apa sayang. Kamu tenang aja. Mama insya Allah bisa mengendalikan diri. Ya udah, tidur ya. Ucapku pada Abdi lagi. Kemudian aku berpamitan untuk kembali ke kamarku. Setelahnya, aku berusaha untuk tidur meskipun sulit. Karena pikiranku sedari tadi memang melayang-layang. Aku membayangkan bagaimana jika memang foto itu benar adanya. Aku pasti akan sangat sakit hati lagi, lebih sakit dari yang sekarang. Kebesokan paginya, suamiku sudah berangkat ke Bandung. Tak lama kemudian, aku menyuruh Abdi untuk menyusul papanya bersama Bagas. Dari kejauhan, Abdi dan Bagas mengikuti mobil papanya. Kalau ke Bandung, suamiku itu memang suka menyetir mobilnya sendiri. Dia memang sudah terbiasa. Jaraknya yang hanya sekitar 4 jam saja, membuat suamiku lebih memilih naik mobil sendiri. Katanya, lebih enak, juga bisa leluasa jika mau berpergian. Sekitar jam 11 siang, Abdi sudah menelponku, katanya dia baru sampai. Aku bersyukur karena anakku bisa sampai dengan selamat. Namun dia juga memberi kabar bahwa papanya malah ke sebuah rumah. Dia tidak tahu rumah siapa itu.
Namun papanya disambut dengan seorang wanita yang masih muda. Wanita yang Abdi lihat sama dengan wanita yang ada di foto itu. Wanita itu menyambut suamiku layaknya seorang istri menyambut kedatangan suami. Mesra, itu yang Abdi ungkapkan. Abdi juga sudah menyuruh Bagas untuk mengambil gambar. Bagas melakukan hal itu dengan sangat baik. Gambar yang diambilnya pun berkualitas tinggi. Bagas mengirimkan foto itu kepadaku dan aku bisa melihat dengan jelas. Ternyata benar, wanita yang ada di foto itu sama dengan foto yang baru Abdi kirimkan kepadaku. Ini sudah jelas. Kamu bukan meeting ke Bandung, melainkan mendatangi wanita lain. Tapi entah siapa wanita ini. Apakah istrimu, Mas? Aku bicara sendirian, sembari air mataku sudah mengalir sejak tadi. Tak dapat kubohongi, hatiku sakit melihat suamiku bersama wanita lain. Tidak perlu kamu tangisi seperti itu, Vita. Lebih baik kamu lakukan hal yang lebih bermanfaat untuk anakmu Abdi, daripada terus menangisi suami pengkhianat seperti Andi. Aku berusaha menguatkan diriku. Aku harus mencari cara apa yang harus aku lakukan, supaya suamiku menyesal karena dia sudah mengkhianatiku. Aku langsung teringat dengan masa lalu. Aku dan Mas Andi dulu bukanlah apa-apa. Kami hanya orang biasa. Aku dan suamiku berjuang bersama untuk mendirikan perusahaan yang suamiku pegang sekarang. Bahkan di usiaku yang tidak muda lagi, aku masih bekerja. Itu semua aku lakukan demi membantu suamiku. Kami memulai semuanya dari nol. Tapi kenapa, Mas? Ketika kita sudah mendapatkan semuanya dan rumah tangga kita baik-baik saja, kamu malah mengkhianatiku seperti ini. Lihat saja, kamu akan menyesal seumur hidup. Aku harus membalik nama semua aset menjadi nama Abdi. Aku tidak mau wanita itu dengan mudahnya menikmati harta dari suamiku. Aku tidak ikhlas. Harta yang suamiku miliki adalah hak anakku dan juga aku. Tidak sudi aku berbagi dengan wanita lain. Akhirnya, aku mencari semua berkas-berkas penting. Akan kurubah semua aset yang atas nama Mas Andi menjadi nama Abdi. Kebetulan ada beberapa aset. Ada rumah, ada villa, ada tanah juga. Terutama perusahaan yang sekarang. Perusahaan itu masih atas nama Mas Andi dan ingin aku rubah menjadi nama Abdi. Lagian Abdi sekarang sudah cukup umur. Jadi pasti rencanaku ini bisa berjalan dengan lancar. Setelah mengumpulkan semua berkas penting itu, aku akan menunggu Abdi pulang. Karena memang aku menyuruh dia besok langsung pulang saja setelah mendapatkan bukti yang cukup. Alamat rumah itu juga sudah aku dapatkan. Jadi jika suatu hari nanti ada keperluan, kami sudah tahu di mana alamat rumahnya. Kebesokan siangnya, Abdi sudah sampai di kota kami lagi. Aku menanyakan, apa lagi yang ia temukan di Bandung. Kamu dapat info apa lagi, Nak? Tentang papamu? Tanya aku langsung to the point saja. Mencengangkan sekali, Mah. Aku juga gak nyangka. Papa, 2 minggu lagi akan menikahi wanita itu, Mah. Ternyata Papa sudah lama menjalin hubungan dengan wanita itu. Sekitar 3 bulan. Dan mereka akan menikah. Apa? Jadi papamu sudah ada hubungan dengan wanita itu selama 3 bulan? Pantas saja beberapa bulan terakhir ini papamu sering pamit keluar kota dengan alasan meeting. Tapi ternyata dia malah menemui wanita lain ya. Bagus sekali kamu, Pak. Aku berbicara tanpa melihat ke arah Abdi. Namun, pasti putraku itu tahu bagaimana perasaanku. Mama tenang aja. Aku gak akan biarin Papa bisa bahagia dengan wanita itu, Mah. Aku juga gak ikhlas. Gak ikhlas banget. Abdi berkata seperti itu. Iya, Mama juga sudah punya banyak rencana, Nak. Dan kamu harus bantuin Mama ya. Ucapku lagi. Iya, Mah. Aku pasti bantuin Mama. Aku dukung Mama.
Aku gak tega Mama dihianati sama Papa. Aku akan selalu ada untuk Mama. Ucap anakku itu. Kemudian dia memelukku dengan erat. Aku tak bisa lagi menahan air mataku. Namun segera ku hapus. Aku tidak ingin Abdi tahu bahwa aku menangis. Walaupun hatiku sangatlah perih dan sangat sulit untuk menahan air mata ini. Di saat kami masih asik berpelukan untuk saling menguatkan, Bagas malah mengajak bercanda. Iya tante, tadi Abdi susah banget ditenangin. Dia kayak orang kesurupan. Untung aja tenagaku kuat. Jadi dia gak emosi deh sama papanya. Ucap Bagas mengejek Abdi. Aku tersenyum melihat ledekan mereka. Abdi pun merasa malu. Tapi untunglah, dia bisa menahan amarahnya meskipun dengan susah payah. Aku sangat bangga pada putraku itu. Makasih ya Gas, kamu udah bantuin Abdi dan temenin Abdi. Tante gak bisa balas apa-apa. Semoga kebaikanmu dibalas dengan yang lebih baik lagi oleh Allah ya nak. Ucapku pada Bagas. Amin. Ya tante sama-sama. Gak usah sungkan gitu. Kalau tante butuh bantuan, aku siap bantu. Aku kan temannya Abdi. Best friend, ucap Bagas sembari menunjukkan jempolnya pada Abdi. Aku merasa sangat bahagia karena putraku mendapatkan teman yang sangat baik seperti Bagas. Semoga Abdi akan mendapatkan teman yang lebih banyak lagi seperti Bagas yang memiliki sifat baik dan tulus. Setelah Abdi istirahat, aku mengajaknya untuk menemui notaris. Aku ingin membalik nama semua aset yang ada. Selama ini aku memang mempercayai suamiku. Aset atas nama dia pun aku biasa saja dan percaya saja. Tapi setelah mengetahui bahwa dia berkhianat, aku tidak rela. Aku tidak ikhlas jika aset ini akan dia ambil nanti dan dinikmati bersama istri barunya. Aku akan bergerak jauh lebih maju dan lebih dulu daripada kamu, Mas. Jangan kamu pikir kamu bisa enak-enakan dengan wanita itu di sana. Dan masih mudah menipuku. Tidak akan pernah. Tidak akan bisa. Aku gak bisa kamu bodohi, Mas. Aku bicara dalam hati. Setelah urusanku dengan notaris selesai, maka aku sudah sedikit tenang. Karena aset sudah aman dan mereka akan mengurusinya. Dan dalam waktu yang tidak lama, maka semua aset akan berbalik nama menjadi nama Abdi. Mah, aku punya rencana bagus untuk mengacaukan acara pernikahan Papa besok. Ucap Abdi tiba-tiba. Jangan aneh-aneh nak. Kita emang boleh marah dan sakit hati, tapi jangan sampai membuat orang lain malu. Gak boleh, gak baik. Ucapku pada Abdi. Aku tidak ingin anakku itu menghancurkan pernikahan papanya, meskipun aku sangat sakit hati dengan hal itu. Enggak seperti itu, Mah. Bukan mau menghancurkan terus mengacaukan semuanya, enggak. Aku punya cara cantik untuk merusak suasana pernikahan Papa nanti. Aku gak mau mereka bahagia gitu aja. Aku akan buat, Mah, Papa merogoh koceknya lebih dalam lagi untuk biaya pernikahannya. Sehingga hal itu bisa membuat keuangan Papa morat-marit. Mama tenang aja. Mama serahkan urusan ini sama Abdi. Dan Papa gak akan sadar, Mah, kalau acara pernikahannya sudah aku hancurkan. Emang apa yang mau kamu lakuin, nak? Jangan aneh-aneh, Mama takut nih. Ucapku merasa khawatir. Udah, Mama tenang aja. Nanti Mama juga tahu sendiri. Kita lihat aja 2 minggu lagi, Mah. Ucap Abdi sembari tersenyum. Aku tidak menyangka putraku bisa selicik itu juga. Tapi aku harap dia tidak melakukan sesuatu yang berbahaya atau mempermalukan dirinya sendiri atau papanya. Aku tidak mau dia melakukan hal itu. Biar bagaimanapun dia tetap papanya. Jangan sampai dia membuat malu papanya sendiri. Akhirnya, surat balik nama yang aku ajukan sudah selesai. Dan kusimpan dengan sangat aman. Di rumah, aku dan Abdi bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Padahal kami sudah tahu semuanya. Aku juga bersikap layaknya seorang istri pada suami. Kecuali yang satu itu. Aku tidak mau lagi disentuh oleh suamiku. Entah mengapa,
Biasanya, ia yang selalu tidur di malam hari. Kini sudah beberapa kali meminta haknya, namun aku beralasan sedang datang bulan. Padahal tidak. Aku tidak mau lagi disentuh oleh suamiku itu, tidak sudi. Dan satu lagi, aku diam-diam juga sudah mengajukan surat gugatan ke pengadilan. Tanda tangan suamiku aku dapatkan dari Abdi. Dia mempunyai ide yang sangat cerdik. Dia memakai berkas kuliahnya untuk mendapatkan tanda tangan papanya. Tanda tangan persetujuan untuk bercerai. Jadi sudah bisa kupastikan, aku akan segera mendapatkan akte cerai itu. Dan aku mengirimkan hasil keputusan perceraian itu ke alamat rumah wanita yang akan dinikahi oleh suamiku. Aku ingin wanita itu dan juga keluarganya tahu siapa sebenarnya suamiku. Aku tidak mau mereka bisa bahagia di atas penderitaanku dan juga Abdi. Setelah aku pulang kerja, badanku terasa lelah. Kurebahkan tubuh ini di atas kasur. Kupandangi langit-langit kamarku. Ketika melihat seisi ruangan ini, aku teringat akan kenangan pahit. Aku sebentar lagi akan bercerai dengan Mas Andi. Dan rasanya sulit bagiku jika harus tetap tinggal di sini. Pasti akan sulit untuk melupakannya dan semua kenangan yang ada di rumah ini. Walaupun sebenarnya aku tak ingin pergi dari rumah ini. Karena rumah ini membawa sejuta kenangan bagiku dan keluargaku. Bukan sebentar kami tinggal di rumah ini. Sudah 20 tahunan. Dan aku tidak rela sebenarnya. Tapi rasanya kalau tetap ada di sini, aku takut akan sulit move on dan menyembuhkan luka di hatiku ini. Meskipun dari luar aku terlihat tegar, tapi hatiku sangat hancur. Apa aku pindah saja ya dari sini, supaya bisa melupakan semuanya, dan tidak ada lagi kenangan tentang Mas Andi. Aku tidak mau terus teringat dengan laki-laki itu. Tidak sebentar aku berumah tangga dengannya. Pasti sulit untuk melupakannya. Dan jika aku tetap tinggal di sini, pasti itu sangat membuatku terluka dan sulit untuk menyembuhkan luka. Akhirnya aku berdiskusi pada Abdi. Bagaimana kalau kita pindah saja dari sini, supaya bisa memiliki kehidupan yang baru, membuka lembaran baru. Gimana nak? Kalau kita pindah saja dari sini, setelah urusan kita semua selesai. Mama rasanya nggak kuat kalau harus tetap ada di rumah ini. Meskipun sebenarnya Mama sayang jika harus meninggalkan rumah ini. Tapi hati Mama perih ketika melihat setiap sudut ruangan di sini memiliki kenangan bersama papamu. Iya, Mah. Kalau memang hal ini bisa membuat Mama lebih tenang, kita pindah dari sini nggak apa-apa, Mah. Abdi nggak apa-apa. Abdi juga bisa kan pindah kuliah. Yang penting Mama bisa bahagia dan tenang di tempat yang baru. Daripada di sini, kita bertahan, tapi Mama terus teringat dengan masa lalu. Abdi nggak bisa membiarkan itu, Mah. Melihat Mama yang sakit hati, dengan Papa yang seperti ini saja, Abdi sudah sangat sakit hati, Mah. Abdi juga sedih. Gak apa-apa, Mah, kita pindah aja. Kita jual aja semuanya, untuk pindah ke tempat yang baru. Makasih ya, sayang. Kamu ngertiin Mama. Ya udah. Nanti Mama tawarin ya semua aset yang kita miliki ini kepada yang mau beli. Mama udah ada kenalan dan pasti bisa bantuin Mama. Nanti Mama pikirkan juga kita mau pindah kemana. Supaya setelah semua selesai kita bisa langsung pindah ke tempat baru. Ya nak, makasih banget kamu ngertiin Mama. Ucapku dengan air mata yang mengalir. Tak lupa juga aku peluk putraku itu. Aku sebenarnya tidak ingin menangis di hadapannya, namun rasa terharu dan rasa sedih tidak bisa kusembunyikan lagi. Hari ini suamiku izin lagi keluar kota. Alasannya ada meeting lagi, dan harus 2 minggu stay di sana. Padahal aku tahu kalau sebenarnya dia keluar kota hanya untuk menikah dengan wanita lain. Kebesokannya, suamiku sudah berangkat ke Bandung. Abdi pun langsung menyusul.
Dia sudah punya banyak rencana dan juga aksi untuk mengacaukan acara pernikahan papanya. Tapi sampai detik ini aku belum tahu rencana apa yang akan dia lakukan. Namun dia berkata kalau rencana ini pasti akan membuat papanya stres. 2 hari setelah Abdi dan suamiku di Bandung, hari ini adalah hari pernikahan suamiku dengan wanita lain. Abdi pun tiba-tiba video call. Dia bilang akan memberitahu rencana apa yang akan dia lakukan hari ini. Setelah menjawab panggilan dari Abdi, aku sangat terkejut karena ramai sekali orang yang berdiri di belakangnya. "Nak, mereka siapa? Kok ramai banget? Kamu mau demo?" Tanya aku kebingungan. "Ya enggak lah Ma, ngapain demo? Emangnya kami mau unjuk rasa apa? Ini semua teman-temanku, teman-teman Akmal, teman-teman Bagas juga. Mama tahu nggak rencana apa yang mau aku lakuin?" Tanya Abdi, malah menyuruhku menebak-nebak apa yang akan ia lakukan. "Ya Mama nggak tahu lah Nak, kamu kan belum ada ngasih tahu Mama. Lagian ngapain sih? Kamu ngumpulin teman sebanyak itu. Berapa lagi jumlah mereka? Kayaknya banyak banget deh." Ucapku merasa kebingungan dan penuh tanda tanya di otakku ini. "Jadi gini Mah, aku akan ajak semua teman-temanku ini untuk datang ke pesta pernikahan Papa. Dan di sana mereka akan menghabiskan semua stok makanan yang ada. Aku yakin dengan begitu Papa akan merogoh kocek lebih dalam lagi untuk menyediakan makanan. Dan pasti Papa pusing Mah." "Ya ampun Nak, kok bisa sih kamu punya rencana seperti ini? Mama gak nyangka." "Iya dong, gimana? Pinter kan Abdi? Pokoknya Abdi gak mau Mah Papa bahagia di hari pernikahannya ini. Pokoknya Papa harus stres hari ini. Benar-benar kecewa Abdi sama Papa, bisa-bisanya mengkhianati Mama." Ucap putraku itu dengan wajahnya yang terlihat marah. "Ya sudah Nak, yang penting kamu jangan mempermalukan diri sendiri ya. Dan jangan permalukan Papa." "Iya Mama, tenang aja, aku selalu ingat itu." "Ya sudah Mah, acara pernikahan Papa sebentar lagi akan mulai. Teman-temanku yang jumlahnya mungkin hampir 200 ini akan menghabiskan semua makanan yang ada di sana. Oke Mah, Mama doain ya. Semoga rencanaku ini lancar dan Papa gak curiga." "Iya sayang, makasih. Semoga rencanamu lancar ya Nak. Ingat ya, jangan buat kegaduhan." "Iya Ma, tenang aja." Kemudian kami menyudahi panggilan telepon itu. Di sisi lain, acara ijab kabul Andi dan juga Vina akan segera dimulai. Akhirnya tepat pukul 10 pagi. Mereka sudah ijab sah. Sudah sah menjadi pasangan suami istri. Andi pun memberi mas kawin yang sangat fantastis kepada Vina. Sebuah rumah mewah dan juga emas seberat 30 gram. Hal itu membuat tetangga sekitar Vina merasa iri. Karena wanita itu bisa menikah dengan seorang pengusaha kaya raya. Meskipun umur mereka terpaut cukup jauh. Tapi orang tua Vina yang memang dasarnya matre tidak peduli. Yang penting mereka bisa memiliki menantu kaya. Dan bisa pamer harta kepada tetangga dan juga saudara-saudaranya. Mas kawin yang diberikan oleh Andi pada Vina juga dipamerkan. Tidak langsung disimpan setelah selesai acara. Mas kawin itu dipajang di pelaminan. Dan akan disimpan setelah acara selesai. Namun, mereka tidak tahu saja bahwa mas kawin itu sebentar lagi akan hilang dari hadapan mereka. Namun, tentu saja tanpa mereka sadari. Setelah acara ijab kabul selesai, kini tinggal resepsi. Abdi sudah bersiap bersama teman-temannya. Dia sudah memberi instruksi pada serombongan teman-temannya itu untuk menghabiskan semua stok makanan yang ada di acara tersebut. Teman-teman Abdi dibagi dalam 4 kloter. Kloter pertama berjumlah 50 orang. 50 orang itu masuk terlebih dahulu dan makan sepuasnya. Tetangga Vina yang membantu acara tersebut sampai kewalahan karena tamu yang tak berhenti datang. Hingga kloter keempat,
Semua makanan sudah habis. Keluarga Vina pun kelabakan, karena tamu masih terus saja berdatangan, sebab ini baru jam 2 siang. Mereka kebingungan mau mencari makanan kemana, hingga akhirnya mertua Andi, ibunya Vina, meminta uang pada menantunya itu dalam jumlah yang cukup besar untuk membeli makanan yang ada di sekitar rumah mereka. Setiap rumah makan sudah dibeli semua lauk pauknya. Itu saja masih kurang. Dan tamu yang sore datangnya tidak kebagian makanan, itu membuat keluarga Vina menjadi malu. Bahkan saat pengantin itu masih duduk di pelaminan, orang tuanya bolak-balik terus meminta uang pada menantunya itu. Hingga uang cash di tangan Andi habis. Dan di sore harinya mereka baru menyadari kalau mas kawin yang dipajang di atas pelaminan itu hilang. Emas murni seberat 30 gram itu hilang entah kemana. Itu semua sudah direncanakan oleh Abdi. Dia menyuruh salah satu teman mereka untuk mengambil mas kawin itu tanpa sepengetahuan siapapun. Karena mereka yang bergerombol jadi tidak disadari oleh para tetangga Vina dan juga keluarganya. Bahkan mereka juga sempat kebingungan dari mana tamu-tamu ini berasal. Andi mengira kalau tamu-tamu itu teman Vina. Dan Vina mengira kalau tamu-tamu itu teman Andi. Jadi tidak ada yang curiga sama sekali. "Mas, kok nggak ada? Kemana?" tanyanya karena panik melihat mas kawin yang ia pajang di pelaminan sudah hilang. "Loh, kok nggak ada? Kemana mas kawinnya?" tanya Andi balik kepada Vina. "Gak tahu mas, tadi masih ada. Kok sekarang udah hilang mas? Kemana mas kawinnya? Ya ampun mas, itu kan mahal. Jangan-jangan tamu yang rame tadi yang ngambil." "Gak tahu lah siapa yang ngambil. Tadi kan tamunya rame banget. Mana sadar kita. Mau cari kemana juga. Gak tahu siapa yang ngambil. Gak ada bukti, gak ada saksi. Udahlah, biarin aja. Lebih baik kita fokus, acara kita belum selesai." "Tapi diganti ya mas. Aku gak mau. Aku malu kalau sempat mas kawinnya nggak ada." "Iya, kamu tenang aja. Nanti mas ganti dengan yang lebih bagus dan lebih berat gramnya," ucap Andi dengan entengnya. Padahal dia tidak tahu kalau sebentar lagi dia tidak akan memiliki apa-apa. "Andi, makanan habis. Ibu minta uang lagi dong. Kita harus cari makanan, tamu masih banyak. Bisa malu keluarga ibu," ucap ibu Vina sembari berbisik pada Andi. "Tapi bu, uang cashku udah habis. Tadi kan aku udah kasih ibu 5 juta. Sekarang uangnya udah gak ada lagi bu," ucap Andi berbalik berbisik pada ibu mertuanya. "Terus gimana ini? Tamu masih banyak, makanan udah gak ada sama sekali." "Ya udah bu, ku transfer aja ya. Bentar," ucap Andi kemudian mengambil ponselnya. Namun saat ia berbalik ke belakang untuk melihat ke kursi pelaminannya, dia tidak mendapati lagi ponselnya di sana. Hanya ada ponsel istrinya. Ponselnya tidak ada. Dia mencari di kantong celananya. Tapi tidak ada juga. Laki-laki itu juga sudah mencari di sekeliling kursinya. Juga tidak ada. Bahkan Vina pun tidak menyadari kalau HP suaminya hilang. "Ya ampun mas, kok bisa hilang juga sih? Terus gimana dong? Udah gak ada makanan. Ya ampun, bisa malu keluargaku," ucap Vina terus saja mengeluh pada suaminya. Andi yang semakin pusing dengan keadaan ini semakin stres. Padahal semua nomor telepon penting ada di HP itu. Bahkan m-bankingnya pun ada di sana. Dan sekarang dia tidak memiliki uang cash sama sekali. Dia juga tidak mungkin memberikan kartu ATM-nya pada sembarangan orang. Dan dia pun tak mungkin meninggalkan pelaminan. Apa kata orang nanti? "Ya udah bu, pakai uang ibu dulu ya. Nanti aku ganti. Kalau aku sudah ke ATM, HP-ku nggak ada bu. Sepertinya diambil orang juga. Mas kawin kita juga hilang," ucap Andi memberitahu ibu mertuanya. "Apa? Mas kawinnya hilang? Kok bisa sih?" ucap ibu Vina semakin stres dengan keadaan ini. Keluarga Vina dibuat benar-benar kepusingan dengan acara yang sangat kacau. Mereka pun terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli makanan.
tidak menggunakan uang Andi, namun laki-laki itu akan menggantinya nanti ketika acara sudah selesai. Di sore harinya, akhirnya acara resepsi itu sudah selesai. Kedua mempelai langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Tak ada malam pertama bagi Andi dan juga Vina, sebab sebelumnya mereka sudah jauh melangkah. Iya, perselingkuhan mereka sudah sejauh itu memang. Hari ini juga mereka semakin stres karena mas kawin dan HP Andi juga hilang. Semua hal itu memang sudah direncanakan oleh Abdi dan menyuruh temannya juga untuk mengambil HP Andi. Di sisi lain, di rumah Vita, dia sudah menjual semua aset-aset yang ada. Sangat cepat sekali, karena memang properti semacam itu menjadi incaran banyak pengusaha. Tinggal rumah yang belum ia jual, karena ia menunggu Abdi pulang lebih dulu. Di tempat lain, Vita juga sudah menyiapkan tempat yang baru. Dia memutuskan untuk pindah ke luar negeri, tepatnya ke Australia. Menurutnya, tempat itu akan sangat nyaman dan tidak bisa ditemukan oleh suaminya. Dia benar-benar ingin menghilang saja dari kehidupan suaminya itu dan tidak bisa bertemu lagi. Itu lebih baik. Dia juga tidak memberitahu siapapun tentang kepindahannya. Dia ingin rahasia agar tidak ada yang memberitahu Andi jika laki-laki itu mencari keberadaannya. Tanpa sepengetahuan Andi, Vita dan Abdi pindah ke Australia. Mereka sudah mantap untuk menetap di sana. Di Australia, Vita juga sudah membeli sebuah rumah dengan uang hasil penjualan asetnya. Dia juga akan memulai berbisnis di sana meskipun belum tahu bisnis apa yang cocok untuk dikembangkan di Australia. Andi yang 2 minggu sudah meninggalkan anak dan istrinya kini pulang ke rumahnya. Namun dia kebingungan karena rumahnya digembok tidak seperti biasanya. Satpam dan juga asisten rumah tangga yang bekerja dengannya selama ini juga tidak ada lagi. Rumah itu juga sudah dijual oleh Vita. Dan selama 2 minggu ia di Bandung, tidak menghubungi istrinya sama sekali karena HP-nya hilang. Dan dia membeli ponsel baru, namun tidak ingat nomor Abdi dan juga Vita. Karena yang dia ingat hanyalah nomor Vina seorang. Begitulah kalau orang sedang jatuh cinta, nomor istri dan anaknya pun tidak ingat. Uang simpanan di rekening Andi juga sudah menipis. Karena tidak mendapati siapapun di rumahnya, akhirnya dia menuju ke perusahaannya. Tapi perusahaan itu sudah berganti nama. Andi yang merasa kebingungan langsung bertanya pada mantan karyawannya. Iya, sebab karyawan yang ada memang masih tetap bekerja di perusahaan itu, tapi bosnya bukan Andi lagi. Kenapa nama perusahaannya diganti? Tanyanya pada salah satu karyawan kepercayaannya. Perusahaan ini sudah dijual oleh Bu Vita dan sudah dibeli oleh Pak Robert. Jadi beliau berhak mengganti nama perusahaan ini sesuai dengan keinginannya. Dan kami masih diizinkan bekerja di sini. Jawab salah satu karyawan itu dengan tegasnya. Tapi kok bisa? Kenapa bisa seperti ini? Gak mungkin, ucap Andi merasa sangat kebingungan. Dia langsung ke ruangannya. Namun ruangan itu tentu sudah diisi oleh pemilik yang baru. Kamu siapa? Kenapa ada di perusahaanku? Tanya Andi dengan tidak sopannya. Mohon maaf ya, ini perusahaan saya. Saya sudah membelinya dari Bu Vita. Ucap orang itu dengan tegas. Gak mungkin perusahaan ini atas nama saya. Gak mungkin dia bisa menjual seenaknya. Maaf, saya membeli perusahaan ini atas nama Abdi. Dan sudah sah secara negara saya memiliki perusahaan ini. Jadi, Anda silakan keluar. Ucap pemilik baru perusahaan itu dengan tegasnya. Dengan pasrah, Andi pun hanya bisa keluar dari perusahaannya, yang kini bukan miliknya lagi. Dia tidak tahu mau kemana. Jangan-jangan kalian sudah pergi meninggalkanku? Ucap Andi di dalam hati merasa kebingungan. Akhirnya dia memutuskan
untuk pulang lagi ke rumahnya. Dengan emosi, dia menggedor-gedor pagar rumahnya sendiri. Namun penjaga keamanan di sana memberitahu kalau anak dan istrinya sudah pergi seminggu yang lalu. Apa? Anak sama istri saya udah pergi seminggu yang lalu? Kok bisa? Kok saya nggak tahu? Ucap Andi kini semakin stres. Dia tidak tahu mau mencari kemana lagi anak dan istrinya. Dia benar-benar merasa takut. Kenapa Vita ngelakuin ini? Apa dia tahu aku menikah lagi? Andi bertanya-tanya dengan dirinya sendiri. Tapi, kalau dia nggak tahu aku nikah lagi, nggak mungkin dia ngelakuin ini. Kamu benar-benar bodoh, Andi. Kamu nggak nyangka kan? Kalau istrimu bisa melakukan hal seperti ini, sekarang kamu bisa apa? Pasti semua asetmu sudah dijual. Andi untuk memastikan dia pun mengecek satu persatu aset yang dulu pernah ia miliki. Dan benar saja, rumah yang ada di tempat lain, villa, perkebunan, tanah, semuanya sudah dijual oleh Vita. Dan kini dia tidak mempunyai apa-apa lagi selain mobil yang ia bawa. Karena merasa putus asa, dia kembali ke Bandung, ke tempat istri mudanya. Sesampainya di sana, dia langsung ditodong oleh keluarga istrinya itu. Mereka meminta uang. Alasannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Andi dengan pasrah menyerahkan ATM-nya, yang saldonya tinggal sedikit itu pada Vina. Vina pun merasa kecewa, karena saldo ATM suaminya tidak sampai 2 juta lagi. Katanya pengusaha, tapi uangnya nggak ada. Ucap Vina kesal pada Andi. Karena merasa tidak bisa lagi menutupi semuanya, akhirnya Andi bercerita pada Vina. Aku udah gak punya apa-apa sekarang. Semua aset yang aku miliki sudah dijual. Ucap Andi dengan lesunya. Dijual bagaimana maksudmu, Mas? Kan kamu pemiliknya. Kok bisa dijual? Sebenarnya aku mau jujur sama kamu sejak awal. Tapi aku takut kamu gak mau nikah sama aku. Makanya aku bohong. Bohong gimana? Tolong dong jelasin yang benar. Ucap Vina. Aku sebenarnya masih punya istri. Aku gak duda seperti yang aku katakan sama kamu. Aku masih sah dan rumah tangga kami baik-baik saja. Tapi sepertinya istriku sudah tahu tentang pernikahan kita. Makanya, dia membalik nama semua aset dan menjualnya. Dan sekarang aku gak tahu dia di mana. Aku gak tahu dia membawa anakku pergi kemana. Dan sekarang aku udah gak punya apa-apa. Cuman mobil yang aku bawa. Itu hartaku satu-satunya sekarang. Apa, Mas? Itu artinya kamu udah miskin? Udah gak kaya kayak dulu? Ucap Vina. Dia malah mengatai suaminya seperti itu. Andi benar-benar tidak menyangka jika istrinya akan bersikap demikian setelah mengetahui dia tidak memiliki apa-apa lagi. Iya, aku udah gak punya apa-apa. Cuman mobil yang aku punya. Tapi kan kita masih ada rumah. Rumah itu pun masih kredit, Mas. Belum lunas. Kalau kamu gak punya apa-apa, gimana juga mau bayarnya? Cicilannya per bulan kan mahal. Kalau kamu gak kerja, juga mau dapat uang dari mana? Ucap Vina yang semakin marah pada Andi. Laki-laki itu hanya bisa menunduk ketika istrinya marah-marah. Tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan ibu Vina yang datang dengan sebuah surat. Kamu apa-apaan ini, Andi? Kenapa ada surat cerai? Jangan-jangan kamu masih punya istri ya? Tanya ibu Vina dengan penuh emosi. Andi tak bisa menjawab, dia hanya diam. Vina yang menimpali ucapan ibunya. Iya, Bu. Mas Andi ini ternyata masih punya istri. Pasti ini surat cerai dari istrinya yang mengajukan. Kita dibohongi, Bu, sama dia selama ini. Kecewa aku. Ucap Vina. Oh, jadi kamu masih punya istri. Pantas aja. Gelagatmu emang beda. Nyesel aku menikahkan anakku sama kamu. Ya udahlah, Bu. Kan semua juga udah terjadi. Udah deh, kamu ceraikan aja, Vina. Gak mau aku punya menantu miskin seperti kamu. Pembohong lagi. Udah, ambil aja semua yang kamu kasih.
Lebih baik aku nggak punya apa-apa daripada harus menikahkan anakku dengan penipu seperti kamu. Udah cukup malu aku. Udah, ceraikan aja Vina, ucap Ibu Vina sembari menangis. Sepertinya wanita itu sangat stres sekali. Andi pun tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya dia menceraikan Vina di usia pernikahan mereka yang belum sampai 2 minggu. Andi pun pergi dari rumah mertuanya itu. Dia berniat ingin tinggal di rumahnya yang ia jadikan mahar untuk Vina. Rumah itu pun belum lunas, dan hanya sebentar saja dia bisa tinggal di sana. Di rumah mewahnya itu, Andi hanya bisa menangisi perbuatannya sendiri. Dia menyesal semenyesal-nyesalnya. Karena kebodohannya, dia harus kehilangan anak dan istri serta semua hartanya. Dia juga tidak tahu harus mencari anak dan istrinya kemana. Dia sudah mendapatkan nomor telepon mereka, namun nomor keduanya sama-sama tidak aktif. Andi hanya bisa berpasrah. Hingga akhirnya, masa sewa rumahnya itu sudah habis. Dan dia diusir dari sana. Tidak bisa tinggal lagi di rumah mewah itu. Andi pun menjual mobilnya untuk menyambung hidup. Karena di usia tua seperti dia sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Lagi pula, semua ijazahnya juga tidak tahu di mana. Untuk masuk ke dalam rumah itu pun dia tidak bisa lagi. Karena rumahnya sudah dibeli oleh orang lain. Kini Andi membeli rumah kecil dari uang hasil penjualan mobilnya. Dia pun bekerja menjual gorengan keliling. Dengan penghasilan yang seadanya, membuat Andi sangat kesulitan. Dia pun hanya bisa menyesal setiap hari karena kebodohannya itu. Karena dia yang selalu stres, laki-laki yang sudah berumur itu mudah sekali sakit. Dia sudah beberapa kali jatuh sakit dan hanya bisa merawat dirinya sendiri. Selain karena kelelahan, dia juga sangat merindukan anak dan juga istrinya. Walaupun sebenarnya dia dan Vita sudah resmi bercerai, namun pria itu masih menganggap Vita adalah istrinya. Hari semakin hari, kondisi kesehatan Andi semakin memburuk. Tidak ada yang bisa merawatnya. Dia hanya terbaring lemah di rumah kecilnya. Di penghujung hidupnya, Andi hanya bisa berharap ingin bertemu dan meminta maaf pada Vita dan Abdi. Dia selalu berdoa setiap hari. Dia berharap Allah mau mengabulkan doanya. Setengah tahun setelah kejadian itu, Vita dan Abdi yang kini hidupnya sudah sangat bahagia di Australia, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Abdi memiliki feeling buruk terhadap ayahnya. Dia merasa kasihan dan ingin bertemu pada papanya itu. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pulang. Karena tidak tahu keberadaan Andi di mana, Abdi mencari informasi ke sana kemari. Untunglah setelah 1 minggu mencari, akhirnya mereka bisa menemukan Andi. Kondisi Andi benar-benar sangat memprihatinkan. Tubuhnya sangat kurus karena penyakit yang terus saja menggerogoti tubuhnya. Melihat hal itu, Abdi dan Vita langsung membawanya ke rumah sakit. Namun, baru beberapa jam dirawat, Andi kondisinya semakin memburuk dan akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Walaupun belum sempat mengatakan maaf pada Vita dan Abdi, namun Andi sempat memberi isyarat bahwa dia benar-benar menyesal dan meminta maaf pada keduanya. Vita dan Abdi pun sudah memaafkan kesalahan Andi. Dan mereka berharap Andi bisa pergi dengan tenang. Abdi menangisi kepergian papanya. Dia sangat sedih. Namun, mungkin ini jalan yang terbaik. Akhirnya mereka berdua mengurusi pemakaman Andi hingga selesai. Setelah itu mereka kembali lagi ke Australia. Kehidupan keduanya di sana semakin bahagia dan tenang.